Aksi pasangan muda Dinda Hao dan Ray Embayang mengumbar kemesraan di sosial media pasca mengikrarkan janji suci pernikahan pada tanggal 10 Juli 2020 sukses membuat heboh dan baper netizen. Ya, pasangan yang memutuskan menikah muda, di mana Ray baru berusia 21 tahun dan Dinda berusia 2 tahun lebih tua ini baru menjalani ritual foto pasca pernikahan. Hal itu mereka lakukan lantaran selama 2 bulan sebelum menikah, pasangan ini menjalani hubungan sesuai syariat agama Islam, yaitu ta'aruf. Maka, geliat romantis yang tidak terlihat sebelum menikah tertumpahkan pasca keduanya berstatus halal. Tapi kemesraan Dinda dan Ray yang mereka unggah ke sosial media tentu tidak hanya menuai kekaguman, tapi juga tidak luput dari nyinyiran netizen. Seperti apa reaksi Dinda dan Ray atas nyinyiran tersebut? Bagaimana pula pembelaan Ray ketika netizen habis-habisan membuli Dinda sebagai reaksi atas status Dinda soal dirinya tidak bisa memasak mie instan dan nasi, serta membiarkan Ray yang memasak? Seperti apa kisah asmara Dinda dan Ray Embayang yang terkesan secepat kilat sampai di pelaminan? Bagaimana pula kisah asmara Dinda Hao dengan dua pria sebelumnya, Reynald Ramadan dan Rizky Bilar? Apa reaksi Ray Embayang ketika Rizky Bilar menghadiri pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum sepekan pasangan muda Dinda Hao dan Ray Embayang mengecap madu cinta pasca menikah pada tanggal 10 Juli 2020, akun sosial media keduanya dibanjiri foto dan video-video yang menunjukkan kemesraan mereka sebagai suami istri yang membuat jagat maya heboh dan netizen baper. Yang mengejutkan, foto-foto mesra Dinda dan Ray di sosmed tidak hanya menuai pujian netizen, tapi juga menuai nyinyiran. Terlebih ketika Dinda mengunggah Instastory di mana Ray tengah memasak mie instan lengkap dengan caption yang mengungkapkan bahwa Dinda sendiri belum bisa memasak nasi dan mie instan. Sontak saja Instastory Dinda tersebut memantik pujian serta nyinyiran pedas netizen. Lantas seperti apa Dinda dan Ray Embayang menanggapi nyinyiran netizen? Benarkah Ray membela Dinda mati-matian selaku istri tercintanya? Benarkah Ray Embayang menerima kelebihan Dinda lengkap dengan kekurangan apa adanya? Dan kawinkan adik kandung saya Nyimas Khadijah Nastiti Adinda binti almarhum Kemas Muhammad Syafi'i Herman kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 40 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nyimas Khadijah Nastiti Adinda binti almarhum Kemas Muhammad Syafi'i Herman dengan mas kawin tersebut tunai. Sah ya? Alhamdulillah. Oh, nggak bisa masak. Ya Allah, kalau menurut aku sih itu justru kita nanggepinnya lucu karena apa ya? Ya namanya juga baru menikah gitu kan. Kenapa makanya aku bawa bercanda juga, aku mau bangun rumah tangga bukan rumah makan. Nah, itu. Mungkin dibalik nyinyiran teman-teman semua misalnya kayak bilang kurangnya skill ini, tapi kan mereka nggak tahu dibalik itu ada skill yang luar biasa yang mungkin teman-teman yang nyinyir tuh nggak bisa gitu loh. Bisa, cuman mungkin nggak jago gitu loh. Bisa tapi nggak jago. Ya kita sama-sama belajar gitu loh. Bahkan sama abang-abang ini juga kita suka sharing, aku sama abang-abang, Dinda sama istri-istri abang-abang, di awal pun mereka merasakan hal yang sama di pernikahan.
Reaksi bijak Ray Embayang selaku suami Dinda ketika menanggapi nyinyiran netizen menunjukkan kedewasaannya sebagai suami meski usianya baru 21 tahun dan lebih muda 2 tahun dari Dinda yang telah berusia 23 tahun. Alih-alih menanggapi nyinyiran netizen dengan emosi membara, secara bijak Ray mengutarakan esensi sebuah pernikahan bukan mencocok-cocokkan karakter atau ekspektasi dua insan, tapi belajar untuk menyesuaikan karakter satu sama lain. Proses belajar itu menurut Ray butuh fleksibilitas dan butuh perjuangan, juga kedewasaan kedua belah pihak agar rumah tangga bisa tetap bertahan. Karena aku rasa ya pernikahan itu bukan tempat bertukar ekspektasi itu, tapi tempat menyesuaikan satu sama lain. Dan aku rasa itu semua bisa belajar, kita bisa belajar. Perjuangannya dia, kerja kerasnya dia, membahagiakan keluarga, semua keluarganya dia. Jadi aku tetap bangga dan aku selalu bilang ke Dinda, ya kita nggak perlu pikirin karena kita yang tahu diri kita. Orang di luar tuh cuman bebas aja berasumsi. Kemesraan dan keromantisan yang mereka rajut sebagaimana terlihat di foto-foto yang mereka pajang di sosial media, notabene hasil campur tangan pengarah gaya, rupanya mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Tak hanya itu saja, keduanya juga terlihat romantis ketika menikmati jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, sembari untuk pertama kalinya Dinda memilihkan busana yang cocok untuk Ray. Lantas seperti apa tanggapan Ray atas tudingan netizen yang menyebutkan keduanya terlalu mengumbar kemesraan? Sumpah aku bahagia banget sekarang Ria udah ada yang milih bajunya. Kalau kemarin yang milih si Kang Dodi, Kang Dito. Ya Allah, Masya Allah. Ya seneng alhamdulillah karena orang baru menikah ya pasti seneng. Sebenarnya kalau soal mengumbar-ngumbar, aku rasa kalau kita bicara manusia, orang kalau lagi berbahagia pengen share apapun kan, selagi itu bukan aib, itu nggak apa-apa. Cuman emang mungkin karena pernikahan aku sama Dinda banyak disorot dan akhirnya setiap apa yang kita lakukan langsung di-up ke sosial media yang misalnya followersnya banyak, akhirnya semua orang jadi tahu. Ketika Dinda Hao dan Ray Embayang tengah menikmati madu cinta dengan sangat romantis dan mesra sebagai pasangan suami istri, namun menuai aneka reaksi netizen. Seperti apa perjalanan asmara mereka yang hanya menjalani ta'aruf selama 2 bulan dan langsung menikah? Benarkah ajakan Ray Embayang untuk ta'aruf sempat ditolak Dinda lantaran ia tengah menjalin cinta dengan Rizky Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Aksi pasangan muda Dinda Hao dan Ray Embayang merendah kemesraan dan keromantisan pasca halal sebagai suami istri, namun menuai reaksi tidak hanya pujian tapi juga nyinyiran dari netizen. Bisa dibilang ujian pertama yang mereka hadapi sebagai pasangan muda. Perkenalan mereka sebelum ta'aruf pun terbilang singkat. Berawal dari bertemu muka 2 kali dalam konteks pekerjaan, Ray pun nekat mengajak Dinda ta'aruf lalu menikah muda. Ketika itu Dinda sempat menolak karena kabarnya ia tengah dekat dengan Rizky Bilar, lawan mainnya di suatu sinetron. Tetapi melihat kesungguhan hati Ray yang tidak pernah menyerah, akhirnya Dinda menerima. Untuk menyangka viralnya enggak sih, karena kita juga dari awal ya Bang ya bener-bener kita close, karena ini kan ta'aruf. Ini kan ta'aruf, maksudnya bukan pacaran terus menikah. Bahkan ke teman-teman terdekat pun udah bilang, tolong di close aja dulu ya, karena kita nggak pernah tahu kan sampai hari hanya tiba apa yang bakal terjadi. Dan berharapnya sih bisa ngambil kebaikannya, yang buruk-buruk nggak usah diambil, karena yang pasti yang buruk dari kita. Iya, dadakan banget. Dadakan kita. Jadi bener-bener prosesnya cepet banget. Alhamdulillah dilancarkan. Iya, aku tuh Ray aja datang ke rumah itu bulan April akhir, tanggal 23. Bukan.
ya bulan April akhir deh pokoknya. Nah itu tuh prosesnya cepet banget dan kita menikah di 10 Juli. Padahal tadinya tuh pengennya sebenarnya bulan Syawal ya. Bulan Syawal, tapi ya keburu. Tapi karena memang Kondisi satu dan lain hal, kondisi juga, akhirnya kita mantepin di 10 Juli. Iya, 10 Juli dan 9 Juli kemarin. Khitbah, 9 khitbahnya, 10 langsung nikah. 2 bulan proses ta'aruf, pasangan muda beda usia ini pun melangsungkan prosesi lamaran pada tanggal 9 Juli 2020. Prosesnya secepat kilat. Sehari setelah lamaran, tepatnya tanggal 10 Juli, keduanya pun resmi menikah. Prosesi pernikahan berlangsung lancar. Ray mengucapkan ijab kabul hanya dalam 1 nafas. Pernikahan mereka pun menuai kehebohan di kalangan netizen lantaran Rizky Bilar, mantan kekasih Dinda, hadir memberikan selamat, bahkan foto bersama. Keikhlasan Rizky untuk melepas Dinda untuk bersanding di pelaminan bersama pria pilihannya, Ray Embayang pun menuai pujian. Dari awal pun itu bukan hal yang mudah. Mungkin orang taunya cuma 2 bulan tuh waktu yang cepat. Cuman di dalam waktu 2 bulan itu banyak banget perjuangan, ada banyak banget lika-likunya juga. Tapi alhamdulillah dilancarkan karena mungkin emang niat baik kita, karena lillah juga yang mau ibadah. Jadi dilancarkan dan seneng. Bukan aku sama teman-teman juga, sama Renal, sama Rizky juga masih baik-baik aja. Kita masih kadang-kadang ngobrol kalau lagi pengen ngobrol gitu, atau kalau misalkan lagi nggak ngobrol juga ya asik sendiri-sendiri. Ada yang main gitar, ada yang lagi tidur, kayak Rizky sekarang lagi tidur. Aku sukanya kadang juga main game. Menjalin hubungan relatif kilat dengan cara ta'aruf 2 bulan langsung menikah, siapa saja pria yang pernah berusaha untuk berebut cinta Dinda Hao? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Hubungan asmara hingga pernikahan pasangan muda Dinda Hao dan Ray Embayang menjadi heboh selain karena proses ta'aruf yang mereka jalani di usia sangat muda, juga karena perjalanan asmara mereka menuju pelaminan begitu cepat bahkan terkesan buru-buru di tengah pandemi COVID-19. Benarkah hal itu terjadi lantaran Ray Embayang dirundung rasa takut bahwa Dinda akan jatuh ke pelukan pria lain? Sekedar flashback, sebelum memilih Ray sebagai pelabuhan terakhir hatinya, Dinda sering disandingkan dengan sejumlah artis, baik dalam film maupun sinetron. Beberapa kali dikabarkan menjalin hubungan spesial dan kedekatan dengan sejumlah lawan mainnya. Di antaranya adalah Reynald Ramadan. Hubungan asmaranya dengan Reynald pun tidak bertahan lama. Entah apa penyebab keduanya putus. Kamu mah ngeditnya susah. Udah cepetan. Kamu tinggi. Seperti perspektif kalian itulah. Hah? Apa itu pacaran? Apa itu pacaran? Kita nggak tahu. Netizen tuh mah benar. Dia tuh tidak tahu. Tergantung perspektif mereka, mindset mereka memandang kita tuh seperti apa. Jadi Jawa sih. Renandi. Apa sih bahasa? Nengendi. Bukan Nengendi. Mboraro aku. Mboraro, nggak tahu. Apaan sih? Mboraro, enggak raro, nggak tahu. Nggak nyambung. Pokoknya gimana? Ya begitulah. Pasca putus dengan Reynald Ramadan, cinta Dinda direngkuh lawan mainnya di salah satu sinetron yaitu Rizky Bilar. Hubungan asmara mereka terbilang awet. Bahkan detik-detik sebelum Dinda memutuskan ta'aruf dengan Ray Embayang, jalinan cintanya dengan Rizky Bilar sudah sampai pada tahap serius. Tapi takdir berkata lain. Dinda justru bersanding di pelaminan dengan Ray Embayang, pria yang baru dikenalnya dalam hitungan hari. Ya, saat ini kita masih sebelum kita menjalankan proyek ini ya. Kita masih sahabatan. Masih sama, hubungan baiknya masih sama. Saat ini masih sama.
masih deket juga, sahabatan, dan saling support satu sama lain, saling mendukung apapun itu pokoknya ya. Masya Allah. Iya dong. Oh iya. Iya, Itu kamu gemes. main bola aja dukung. Oh cucu. Deket sama siapa juga dukung. Oh iya masa. Iya udah. Iya. Kurang lebih begitu. Saya merasa beruntung punya sahabat seperti Rizky. Dia orangnya baik, terus royal, terus orangnya juga kalau sama temennya dia care banget gitu kan. Terus merangkul kayak gitu. Dan Kita gimana ya? Ya biarin aja, kita lihat aja apa yang terjadi nantinya. Ya kan semuanya segala sesuatunya udah ada yang ngatur. Dan kalaupun iya kita nggak bisa nolak juga gitu. Kalaupun enggak ya kita ngejalin hubungan baik seperti biasa. sekarang aku lagi berusaha, lagi belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Dia pun juga begitu, semuanya yang ada di sini kayak Livia gitu, kita semua lagi belajar untuk jadi lebih baik. Dan intinya aku lagi fokus ke karirku, aku fokus belajar agama juga gitu. Emang pengen fokus di situ aja sih, belum ada kepikiran untuk mikirin pacaran atau yang kayak gitu belum ada sih gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.